Halo teman-teman Libra. Well, for today ya, bersama dengan Oracle Card Indonesia. So, welcome ya untuk yang baru pertama kali barengan sama Oracle Card Indonesia juga ya. Selamat datang dan selamat menyimak video-videonya Oracle Card Indonesia. Yang masih belum subscribe, ayo segera subscribe ya dan like video-videonya. Yes. Alright, hari ini teman-teman ya kita akan membahas bukan untuk harian ya, tetapi ini untuk bulanan ya. Untuk bulan Agustus teman-teman ya. Bulan di mana ini disebut sebagai bulan penuh kesabaran. Sabar ya. Belajar sabar apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Sabar ini bukan berarti kita nggak melakukan tindakan apa-apa ya. Di bulan ini adalah bulan juga di mana kita diingatkan untuk bisa melangkah maju ya, keluar dari habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita nggak maju ya. Action yuk. Bertindak ya teman-teman ya, jangan cuman diem aja terus ngarepin hasil gitu kan ya. ambil langkah yang nyata ya. Hidup ini bergerak terus, jadi kalau kita nggak gerak ya kita bakalan ketinggalan banget gitu ya, dan kelibas dalam hidup kita ya. Still in this channel, Oracle Card Indonesia channel. Remember for we subscribe, like and giving a positive comment, so I will play a beautiful world for you. Alright, sedikit gambaran ya atau garis besar mengenai teman-teman Libra ya, teman-teman Libra. Nah, kalau ada hal-hal yang nggak adil ya, pastilah zodiak ini yang paling banget gak nyaman teman-teman ya. Ini tentu saja nggak adilnya itu menurut versinya teman-teman Libra ya. Libra termasuk dalam zodiak kardinal, zodiak yang baik dalam memulai sesuatu hal. Menggerakkan orang-orang juga bagus nih teman-teman ya, menggerakkan orang-orang untuk bisa mengikutinya. Termasuk juga dalam elemen udara, jadi nggak heran banget kalau misalkan Libra ini termasuknya ceplas-ceplos banget kalau misalkan ngomong ya, nggak ada remnya. Libra ini cerdas dan karena di bawah naungan Venus ya atau Venus membuat zodiak ini memiliki daya tarik dan keunikan sendiri. Emang ya di bawah Venus ini pasti menarik nih ya. Terlihat menarik teman-teman. Oke teman-teman Libra, kita akan bacakan ya pesan semesta untuk teman-teman Libra di bulan Agustus ini. Nah, apa sih kita mesti aware terhadap apa sih bulan Agustus ini gitu kan, apa sih yang perlu kita rubah atau kita perlu tingkatkan gitu supaya kehidupan kita jauh lebih baik. Ya oke, kita ulang shuffle ya teman-teman ya. Apa sih yang membuat kita mesti aware gitu kan di bulan ini, ataupun apa sih yang perlu kita rubah di bulan ini supaya lebih baik lagi dalam hidup kita ya. Pesan semestanya itu apa gitu untuk teman-teman Libra. Alright, yang terbaik ya. Oke, yang terbaik di hari ini, di bulan ini untuk teman-teman Libra. Alright, this is the first card. Yes. Oke. Alright. Wah. Oke. Yes. Oke, teman-teman. Untuk yang pertama ya, ini adalah perjalanan, ini adalah teman-teman diingatkan ya di bulan ini untuk melakukan perjalanan spiritual. Artinya ya, perjalanan spiritual ini bukan hanya kayak meditasi tapi duduk terus bingung mau ngapain gitu ya, bukan kayak gitu ya. Ini perjalanan mengenal diri kita, perjalanan masuk ke dalam diri, perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual bukan perjalanan yang aneh-aneh, artinya ke tempat ini ke tempat itu gitu kan, mendatangi tempat-tempat ini ya, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ini murni untuk bisa mengenal kita, diri kita lebih dalam lagi, untuk bisa tahu gitu kan diri kita ini seperti apa dan hidup di present moment. Nah teman-teman, caranya ada banyak banget ya, ada yang namanya meditasi bisa, kontemplasi juga bisa gitu kan, atau cara-cara yang lain yang memang teman-teman nyaman ya lakukan hal tersebut, yang nggak harus dengan dua cara itu ya, ada cara yang banyak banget. Nah yang masih baru ya, belajarnya latihannya nggak usah yang namanya terburu-buru atau kepingin master banget gitu kan, duduk lama gitu terus habis gitu nggak ngapa-ngapain malah bengong ya. Lebih baik ya belajar di awal, latihan nafas dulu 1 menit aja teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak, 1 menit aja, yang penting bisa fokus gitu kan. Bisa fokus di 1 menit itu, mengamati jeda antara keluar dan masuknya nafas ya. Jadi kalau misalkan kita tarik nafas terus kita hembuskan
itu ada satu titik jeda gitu kan antara keluar dan masuknya nafas. Fokusnya di sana teman-teman. Nah nanti selama 1 menit itu teman-teman amati di sana itu ada kita lari-lari kemana aja gitu kan, secara pikirannya atau secara ya kita lari kemana aja selama kita fokus nafas. Kadang kala 1 menit itu kayaknya enteng gitu ya, tapi coba deh teman-teman ya, nanti cobalah lihat ya. Ini bagus loh teman-teman kalau misalkan kita mau latihan ya, bagus banget. Karena apa? Karena ya ini bisa yang namanya menambah fokusnya kita. Coba deh, serius, serius teman-teman, coba, teman-teman mesti coba banget ya. Oke, untuk yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini tentang apa ya? Ini tentang the power of faith. The power of love ya. Sometimes I am frightened. Nah, bukan. Ini adalah tentang kekuatan akan keyakinan kita. You have a faith ya. Ini seperti kayak misalkan bukan karena keajaiban lalu kita jadi percaya gitu kan, tapi karena kita percaya dan kita meyakini, maka keajaiban-keajaiban akan datang dalam kehidupan kita secara nyata, teman-teman. Nah, sebenarnya pada saat ini ya alam semesta ini sebenarnya alam semesta ini selalu mendukung kita ya, atau selalu memberikan kekuatan sama kita untuk melampaui segala masalah-masalah kita gitu kan. Nah, tetapi sayang sekali seringkali kita kehilangan keyakinan kita ya, mungkin karena keraguan kita, ketidakpercayaan kita. Nah, seperti itu akhirnya kita kehilangan keyakinan kita akan alam semesta ini ya. Untuk kali ini teman-teman, ayo atasi rasa takutnya teman-teman ya, atasi rasa takutnya teman-teman dan keluarlah dari hal-hal yang selama ini membelenggu pikirannya teman-teman gitu kan. Yakinilah ya, have a faith kalau semuanya akan baik-baik saja. Yes, punya prinsip bagus gitu kan, tapi jangan sampai kita menjudge orang lain hanya karena mereka memilih prinsip atau keyakinan yang berbeda sama kita. Kita cukup aja meyakini apa yang kita yakini dan menghargai mereka ya. Kita memiliki toleransi dan terhadap mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda dari kita atau prinsip-prinsip yang berbeda ya, karena ya masing-masing pasti punya yang namanya pertimbangan atau jalannya masing-masing atau perannya masing-masing dalam hidup ini. Yes, alright. Dan ini kalau misalkan kita lihat di gambar ya teman-teman, teman-teman pasti udah tahu lah, this is about past life gitu. Past life ini adalah masa jauh melampaui masa lalu kita ya teman-teman ya, masa lampau. Nah, apapun yang terjadi di masa depan kita, sebenarnya ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan pada saat ini atau sekarang. Apa yang kita lakukan dan alami pada saat ini sekarang ini adalah hasil dari apa yang terjadi di masa lalu, right ya. Ini adalah sebuah bukan, ini adalah sebuah, kalau kita berbuat sekarang ini ya kan, hasil yang kita petik sekarang ini adalah sesuatu hal atau keputusan yang kita putuskan di masa lalu. Nah, hasil yang kita putuskan sekarang ini akan mempengaruhi kita di masa depan ya, seperti itu teman-teman. Nah, saat kita membahas mengenai masa lalu atau masa lampau ya, ini maka bukan hanya kayak misalkan kejadian kemarin sore atau kemarin lusa gitu kan, atau sebulan setahun yang lalu, bukan hanya itu teman-teman ya, atau bukan pas waktu kita masih bayi gitu atau kanak-kanak gitu. Nah, bukan ya. Kita nggak bisa yang namanya pungkiri bahwa ada yang namanya perjalanan keabadian yang dialami oleh jiwa ya. Sebuah kelahiran, sebelum kelahiran, masa dimana kita lahir di tubuh yang berbeda, mungkin ya kehidupan yang berbeda ya, atau bahkan ceritanya yang berbeda teman-teman ya. Kejadian-kejadian yang terjadi di masa-masa tersebut itu ternyata ya ikut andil loh teman-teman dalam dalam kehidupan kita, yang membentuk kita pada saat ini teman-teman ya. Jadi itu punya koneksi atau hubungan ya dengan kita yang saat ini. So ayo bereskan, rilis ya segala bentuk perasaan yang menghasilkan emosi-emosi yang kurang nyaman ya yang terjadi pada masa tersebut. Kalau misalkan kita mau bahagia saat ini, maka lepaskan ya ketidakbahagiaan kita di masa tersebut. Demikian juga kalau misalkan teman-teman banyak sedih di saat ini gitu kan,
bahkan ada yang namanya anger atau kemarahan dalam dirinya kita ya, yang ini juga terkoneksi di masa tersebut ya, maka sebaiknya juga harus dilepaskan teman-teman. Dengan begitu kita akan membentuk masa sekarang ini dengan tidak lagi terikat dengan kehidupan kita di masa lampau. Nah, seperti itu ya. Jadi ayo lepaskan supaya supaya kehidupan kita sekarang ini jauh lebih enteng lagi ya. Oke, ceritanya atau kejadiannya tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah emosi yang terikat, yang mengikat kita pada masa tersebut ya. Oke, teman-teman, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye.